Dan kalau habit ini atau culture ini dilakukan di semua divisi, semua atasan melakukan 3 minutes coaching every day, berapa banyak masalah yang bisa kita solve, dan automatically dengan capacity yang sama, dengan karyawan yang sama, dengan staff yang sama, dengan supervisor yang sama, productivity kita akan meningkat. Bukan karena kita melakukan hal yang dramatis, hal yang besar, tapi karena kita solve the problem immediately. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Founder, di mana misi saya ingin mencetak 1 juta founder di Indonesia lewat sebuah video YouTube. Nah, program ini saya bagi menjadi semester yang pertama, ada 10 video di mana saya akan upload setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan teman-teman subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, selama program 10 video ini, teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah startup dari A sampai Z, mulai dari branding, marketing, sampai finance. Stay tuned! Selamat datang di kelas Founder yang ke-8. Jadi, sudah 2 atau 3 minggu saya bolos bikin kelas Founder. Mudah-mudahan setelah ini di episode yang ke-9 dan yang ke-10, saya bisa konsisten setiap minggu kita upload. Dan sampai episode yang ke-10, kita akan selesai season yang pertama. Tapi nggak perlu khawatir karena kita punya kelas investor. Dan di kelas Founder episode yang ke-8 ini, saya akan membahas sebuah topik, bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan Anda sampai 300%. Nah, saya ingin kita belajar dari satu buku yang judulnya adalah 3 Minutes Coaching. Ya, jadi saya tulis di sini 3 Minutes Coaching. Ini adalah buku karangan Mamoru Ito. Ya, Mamoru Ito ini adalah seorang konsultan ya di perusahaan Jepang. Dia sudah memberikan konsultasi pada puluhan ribu perusahaan di Jepang dan ternyata luar biasanya Mamoru Ito ini berhasil meningkatkan produktivitas, ada yang bahkan sampai 600%. Nah, apa sih sebenarnya filosofi yang diajarkan oleh Mamoru Ito di 3 Minutes Coaching? Nah, ini kita jangan terjebak di sini. Ini hanya bagian dari konsepnya aja, jadi boleh lebih dari 3 menit. Yang penting adalah nggak perlu sampai 30 menit ya. Mungkin 3 menit sampai 10 menit sampai 15 menit, it's okay. Jadi ini 3 menit ini bukan patokan mati. Nah, yang pertama adalah konsep dari 3 Minutes Coaching. Ketika kita melakukan sebuah koordinasi dengan membuat sebuah meeting besar atau gala meeting, ada board of director, ya, ada CEO, ada CMO, ada CFO di sana. Kemudian staff kita, ada manager, ada supervisor, ada staff biasa. Ketika mereka melakukan koordinasi dan ketika mereka memberikan presentasi, nah biasanya di forum sebesar itu, ketika ditanya apakah ada masalah, mereka pasti akan jawab baik-baik aja. Ya, ini adalah istilah adalah asal bos senang. Kenapa? Karena ini forum yang begitu besar. Mereka juga takut untuk membicarakan masalah mereka apa adanya. Ya, jadi yang mereka tahu adalah udah mendingan cari aman aja, report yang bagus-bagusnya aja. Nah, kemudian di dalam forum yang besar ini, itu juga biasanya ketika kita ketemu suatu masalah, dan bagaimana cara menyelesaikannya, itu adalah kita harus tunggu meeting minggu depan lagi. Jadi, ketika konsep meeting besar dilakukan di dalam sebuah perusahaan, ini akan membuat produktivitas dari karyawan kita sangat turun. Kenapa? Karena ketika ada masalah, mereka akan menunggu beberapa hari, bahkan sampai 1 minggu, untuk dibahas di meeting. Di meeting itu bukan dicari solusi ya, baru dibahas. Nah, jadi bayangkan kalau misalkan kita bisa langsung punya masalah, detik itu juga, hari itu juga kita cari tahu masalahnya apa dan kita solve. Nah, jadi sebenarnya produktivitas itu bukan berarti karena karyawan kita itu tidak punya kapasitas atau misalkan dia kurang produktif, enggak. Karena konsep yang salah. Nah, konsep 3 Minutes Coaching adalah sebuah konsep di mana kita nggak perlu menunggu meeting besar, tetapi kita bisa melakukan coaching singkat kepada setiap level staff kita, mungkin kepada manajer, supervisor, atau staff biasa, yang itu bisa dilakukan tanpa konsep yang formal. Jadi konsepnya adalah casual aja. Jadi misalkan di toilet, ya mungkin, atau di kantin, di tempat parkir, di tempat gym. Nah, karena ini tempat yang casual, kita juga nggak perlu ngobrol lama-lama. Maka dari itu, Mamoru itu bikin konsep 3 minutes only. Boleh lebih dikit, nggak apa-apa. Ya, ini jangan jadi patokan. Nah, sebenarnya obrolan chit-chat seperti ini, ketika cuma one-on-one, bukan dalam meeting yang besar, biasanya staff kita akan lebih open. Ya, kenapa? Karena ini bukan forum yang formal, ini forum yang casual. Nah, tetapi ketika kita ngobrol, ya 3 menit di forum yang casual, di kantin, gym, tempat parkir, sama staff kita, pastikan obrolan ini juga punya meaning, punya structure. Ya, kita boleh open dengan, gimana anak? Kuliah di mana? Kemarin diterima atau enggak? Itu openingnya nggak masalah. Tetapi jangan sampai sekedar hanya say hi, ngobrol hal yang casual, ngomongin hasil skor sepak bola di Premier League,
Tapi endingnya nggak ngomongin apapun, itu nggak produktif. Itu bukan 3 minutes coaching, itu 3 minutes conversation. Nah, 3 minutes coaching, yang perlu kita lakukan adalah ada 3 pertanyaan harus kita tanyakan. Yang pertama adalah, what do you do? Kita ketemu staff kita, lagi di toilet, kamu apa? Maksudnya di divisi mana? Kalau perusahaan kita cukup besar, mungkin kita nggak kenal satu persatu. Ya, what do you do? Kamu di bidang apa? Apa yang kamu kerjakan? Oh, saya di bidang Markom, Pak, marketing communication. Oh, sekarang lagi kerjain apa? Oh, kita lagi siapin campaign, Pak, di digital campaign, dan kita lagi pilih KOL. Jadi, what do you do? Pertanyaan ini adalah checklist untuk mereminder mereka, apa sih sebenarnya job desk mereka. Sometimes kadang-kadang kita offside, sometimes kadang-kadang kita lupa, kita ini apa sih role-nya atau perannya. Ya, jadi kita perlu tanya pertanyaan yang simple, sangat basic, tapi ini mereminder mereka apa sih sebenarnya job desk mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah, what's your problem? Kendala mereka apa pada saat mereka menentukan KOL? Ya, oh ya, kendala saya gini Pak, banyak KOL itu ternyata followernya banyak, engagement rendah. Ya, jadi kita langsung buka-buka, langsung open problem mereka apa. Nah, di forum meeting besar, what's your problem? Mereka bilang, it's okay. Ya, nothing to worry about. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Tapi dengan obrolan santai yang casual, kita bisa langsung tahu, oke, masalahnya apa. Ya, tapi di sini jangan buru-buru kita langsung, cara menyelesaikan masalah seperti ini, nggak usah. Biarkan mereka yang menjawab dulu, baru kita akhirnya memberikan coaching. Pertanyaan ketiga adalah, how you handle it. Ya, ini bagaimana cara kamu atasin problem itu? Ya, nanti mereka akan jawab. Nanti dari sana, ya baru kita guidance mereka. Dan kalau habit ini atau culture ini dilakukan di semua divisi, semua atasan melakukan 3 minutes coaching every day, berapa banyak masalah yang bisa kita solve, dan automatically dengan capacity yang sama, dengan karyawan yang sama, dengan staff yang sama, dengan supervisor yang sama, productivity kita akan meningkat. Bukan karena kita melakukan hal yang dramatis, hal yang besar, tapi karena kita solve the problem immediately, ya, dengan sangat cepat. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, ya, 3 tips, 3 simple tips. Oke Pak, saya ingin meningkatkan karyawan saya akan melakukan 3 minutes coaching dari sekarang. Nah, ini ada tambahan 3 tips untuk Anda. Yang pertama adalah, tentu ketika kita melakukan koordinasi untuk meningkatkan produktivitas, let's say misalkan kita punya aplikasi untuk kita, misalkan seperti Trello, ya, Basecamp, atau mungkin kita hanya pakai WhatsApp group. Nggak apa-apa, saya kasih contoh WhatsApp group aja. Walaupun banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita download, kita subscribe, dan bisa koordinasi pekerjaan dengan sangat mudah. Ya. Banyak seperti Google Docs, ya, Google Calendar, itu akan mempermudah kita untuk melakukan koordinasi. Tapi saya akan ambil contoh misalkan WhatsApp group. Ya, tips dari saya, kadang-kadang kita komplain ketika staff kita ini kok dikasih kerjaan, dia nggak melakukan. Kita WhatsApp di grup, kok dia nggak jawab. Reply-nya kok lama. Sebenarnya kadang-kadang bukan karena mereka nggak mau jawab, atau bukan karena mereka itu tidak produktif. Tapi karena kita punya pesan kita jelas, ya. Pesan kita jelas, tapi kita tidak punya pesan tanpa tujuan yang jelas. Maksudnya apa? Contohnya, saya kasih contoh. Misalkan pesan di WhatsApp group, misalkan, tolong ya follow up hot customer kita, calon klien kita yang kemarin kita adakan pameran. Oke, kita send di grup, ada 10 orang di dalam grup dan nothing happen, nggak ada yang reply. Kenapa mereka nggak reply? Karena mereka merasa bahwa ini untuk siapa? Message ini untuk siapa? Jadi kita perlu mention tujuannya ke siapa. Misalkan ke Jimmy, misalkan kalau staff Anda ada yang namanya Jimmy, atau ke Anton, atau ke Melissa, ya, atau ke Kevin. Jadi tujuan ini kepada siapa? Sometimes kadang-kadang kita fokus, pesannya jelas banget, ya, tapi kita nggak kasih tahu tujuannya ke siapa. Ini tips dari saya. Kemudian yang kedua adalah, ya, progress harus dilihat semua orang. Progress harus dilihat semua orang. Maksudnya gini, banyak dari tipikal orang bekerja beda-beda. Ada yang suka phone call, ada yang suka japri. Tahu japri ya? Jadi kontaknya nggak di dalam grup. Jadi mereka koordinasi kerjaan, ya chat personal aja, ya personal chat aja. Jadi bukan di dalam grup. Ya itu nggak apa-apa, itu style orang masing-masing. Tetapi saya selalu sampaikan kepada tim saya,
30% boleh kita personal chat, tapi 70% tolong diskusinya di dalam grup aja. Tujuannya apa? Walaupun misalkan itu hal-hal yang chat-chat kecil, 70% ya, bukan 100%. Tujuannya adalah saya bisa lihat progres. Ya, saya selalu percaya bahwa segala sesuatu yang bisa ditingkatkan harus merupakan segala sesuatu yang bisa diukur. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan segala sesuatu kalau kita tidak bisa mengukur? Contoh misalkan, Pak Bo nggak naik kelas misalkan. Tahun depan saya bisa nggak naik kelas lagi kalau saya tidak dapat rapor. Rapor ini adalah cara saya mengukur. Saya nggak naik kelas karena mata pelajaran apa. Misalkan karena mata pelajaran bahasa Inggris saya jelek. Oke, saya bisa ukur. Kalau gitu, saya bisa perbaiki. Saya bisa tingkatkan. Saya les bahasa Inggris. Nah, jadi kita perlu punya progres yang bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kelihatan mana yang kerja, mana yang enggak. Ya, mana yang jobs done, mana yang masih tertunda, itu langsung semuanya dibicarakan di grup atau platform lain seperti Basecamp atau Trello, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain. Dan yang ketiga, ini prinsip saya adalah 3 batu, 10 kerikil, baru sisanya pasir. Ya, saya akan kasih gambar di sini. Ini prinsip untuk meningkatkan produktivitas dari staff kita. Let's say di sini ada ember transparan. Ya, kita punya batu, kita punya kerikil, dan kita punya pasir. Ya, kalau misalkan kita masukin pasir dulu, kemudian baru kerikil-kerikil, ya ini bukan jumlah sebenarnya, jadi batunya banyak, kerikilnya banyak, baru kemudian batu. Ya, mungkin batu yang kita masukin hanya 3. Sisanya nggak muat dan akhirnya tumpah. Jadi, dengan materi yang sama, ya, kita bisa masukin batu ini lebih banyak. Batu ini yang merupakan saya sebut sebagai high value activity. High value, yang namanya high value priority. Ini prioritas utama yang punya value yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu, ya kan itu ada beberapa ya. Misalkan contoh, kita creating something, kita tulis buku, kita tulis novel kita, itu high value activity. Ya, kita gosok gigi, itu low value activity. Jadi, walaupun ada banyak orang yang memang kelihatannya aktif kerja, banyak orang belum tentu mereka mengerjakan batu, mereka hanya fokus ke pasir. Nah, jadi di sini, kalau kita ingin meningkatkan produktivitas staff kita, karyawan kita harus bisa training, coaching mereka bahwa udah fokus dulu hari pertama, fokus gimana caranya. Kalau prinsip saya adalah setiap hari, saya perlu mengerjakan 3 batu dan 10 kerikil. That's it. Sisanya, kalau misalkan saya nggak kerjaan administrasi, nggak apa, oke lah. Ya. Atau saya misalkan ada ketinggalan sesuatu, oke lah. Karena yang paling penting adalah 3 batu, 10 kerikil. 3 batu adalah 3 prioritas yang paling penting. Life is all about decision making. Ya. Dan decision making apa yang kita lakukan setiap hari? Di kantor kita, di perusahaan kita, di bisnis kita, di hidup kita. Kalau satu hari saya bisa memutuskan 3 hal besar yang merupakan high value activity, high value priority. Kemudian 10 kerikil, ya mungkin yang medium, ya, yang nggak terlalu penting tapi cukup penting. 10 atau sampai 8, baru sisanya saya pakai energi saya untuk hal-hal yang sepele. Saya tidak mengatakan administrasi hal yang nggak penting. Saya nggak mengatakan low value activity nggak penting. Ya. Gym itu nggak penting, olahraga itu nggak penting. Yang saya mau katakan adalah energi kita terbanyak kita pakai untuk apa? Kalau misalkan kita balik, kita isi pasir dulu, energi kita lagi seger-segernya, lagi banyak-banyak kita pakai untuk low value activity. Sehingga ketika nanti kita punya energi sisa, kita udah nggak excited lagi kerjakan yang high value activity atau high value priority atau batu-batu tadi. Jadi yang saya katakan, pasir tetap penting, administrasi tetap penting, hal-hal kecil tetap penting, tapi lakukanlah dengan energi sisa. Energi utama lakukan untuk high value priority. Semoga bermanfaat.